selamat datang kembali di podcast kesayangan kita semua, podcast Gelombang Suara by DMC Dompet Duafa. Kembali lagi bersama aku nih hari ini, moderator Rafila, bersama narasumber kita yang keren banget, menginspirasi banget, walaupun masih kecil tapi prestasinya itu udah luar biasa sekali. Untuk itu kita langsung tanya aja banyak nih, karena pasti udah pada penasaran kan kawan baik. Di season 3 episode 5 podcast Gelombang Suara DMC Dompet Duafa. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber Nina Azahra Akilani. Panggilannya berarti siapa sih? Nina. Oke, Nina gimana kabarnya hari ini? Berarti kesibukannya sekarang lagi apa? Sekarang lagi sekolah. Sekolah tapi sekarang lagi liburan ya. Oke, itu baik. 3. Masih sekolah, berarti 3 SMA sekarang ya. Sekolahnya di mana? Di SMA Muhammadiyah 10 GKP. Itu dia. Jadi masih sekolah tapi prestasinya udah luar biasa banyak ya. Kalau boleh tahu nih Nina, apa sih awalnya, gimana sih cerita awalnya tuh kenapa kamu bisa pengen untuk fokus ke dunia ini mengenai krisis iklim, lingkungan, itu apa sih yang pertama kali bikin kamu tuh jadi mau untuk berkecimpung di dalam ini sebagai aktivis yang muda terutama teman-teman, itu dia. Sebenarnya saya juga nggak nyangka gitu loh Mbak, ternyata jadi aktivis lingkungan. Dulu kan cita-cita dari kecil kan pengen jadi astronot, pengen jadi apa? Jadi astronot awalnya ya. Tapi ya karena aku tuh udah dibiasain deket sama lingkungan, ya. sama alam. Soalnya orang tua aku dua-duanya kan biologis, aktivis lingkungan juga. Mereka dari dulu aku kecil sering banget bawa aku ke sungai, ke itu dari kapan tuh berarti dari umur berapa? Dari kecil banget sebelum belum sekolah. Oke. Itu selalu dibawa mereka penelitian, aku selalu ikut, selalu diajak sama mereka. Akhirnya karena ya kebiasaan dekat dengan alam gitu Mbak ya, sangat enjoy renang di sungai, ngeliatin capung, gitu-gitu kan, pokoknya suka banget lah. Dan setelah semakin aku besar, itu melihat ya lingkungannya udah nggak kayak dulu aku kecil lagi. Dulu sungai yang biasanya bisa buat aku renang, buat teman-teman mancing gitu, yang bersih, yang masih bening, tapi sekarang udah coklat, udah kotor. Perubahannya juga drastis ya. Dari tempat sampah buat masyarakat, dibuangin limbah sama industri. Padahal terutama Sungai Berantas, aku kan tinggal di Sungai Berantas di Jawa Timur. Sungai Berantas itu jadi bahan baku air minum buat orang-orang di Surabaya, di Gilir. Tapi di hulunya, di rumahku itu jadi tempat sampah gitu. Jadi kan ini kan juga ya. Nggak benar gitu kan. Akhirnya dan orang tua aku selalu bawa ke lapangan, nah itu ke sungai. Tapi aku kan juga lebih fokusnya ke sampah impor. Suka bawa aku ke kayak landfill gitu, tempat dump site-nya, pembuangan sampahnya. Nah itu habis itu dikasih tahu kalau ini tuh ternyata nggak bener, ini gini, dan itu buat aku mikir kayak apa yang bisa aku lakuin gitu, yang bisa agar aku bisa merubah masalah ini gitu, bisa mencari solusinya gitu akhirnya. Oke, berarti awalnya tadi dari faktor orang tua dulu ya, yang membantu gitu kan, kemudian baru dari diri kamu sendiri gitu kan. Sebenarnya masih ingat nggak pertama-tama tuh awal mulainya ada di sungai apa atau ada permasalahan apa, itu pertama kali banget kamu mulai merasa menjadi seorang aktivis tuh di mana? Kayaknya semenjak aku SMP deh Mbak, SMP kelas 1 pertama kali nulis surat ke Donald Trump. SMP kelas 1 sudah bisa mengirimkan surat ke Donald Trump, presiden dari Amerika Serikat. Itu nulisnya tentang apa tuh? Terus ngirimnya gimana? Terus prosedur-prosedurnya itu gimana kalau boleh tahu, Dina? Kan ngirim ke Donald Trump kan soal masalah sampah impor kan. Pabrik kertas di Gresik di Indonesia kan butuh sampah kertas, butuh suplai sampah kertas kayak buat bikin koran, karton, kardus gitu-gitu loh Mbak. Tapi kan sampah kita kan kecampur. Akhirnya pabrik kertasnya beli sampah dari negara-negara maju kayak Amerika, pokoknya negara Eropa, terus bahkan negara Eropa, Kanada gitu-gitulah. Tapi sama mereka itu kan kita belinya kertas. Mereka menyelundupkan sampah plastik dalam sampah kertas yang kita beli Mbak. Berarti ada hal yang memang harus dibersihkan dari situ, yang harus kita talangin bersama gitu. Dulunya kan kita kayak ngembaliin lagi gitu loh, ditolak kan, ngembaliin ke negara asal. Tapi sama mereka tambah dipindahin ke negara lain kayak Malaysia, Thailand, itu tambah dibuang ke negara lain kan malah memindahkan masalah dan menyelesaikan masalah ya. Dan ini udah dari 1980, udah lama banget mereka
nyelundupin sampah plastiknya ke sampah kertas yang kita beli. Oke. Selain dari Donald Trump itu sendiri, kamu udah pernah ngirim ke siapa lagi nggak? Kira-kira? Udah, abis dari Donald Trump itu ngirim ke kanselir Jerman, terus ke Perdana Menteri Australia, ke Perdana Menteri Kanada juga, Boris Johnson, Inggris. Kalau dari situ ada feedback nggak dari negara mereka atau ada balasannya misalnya apa dampaknya sama kamu? Kalau yang Donald Trump itu kan ya aku cuman di suratnya tuh aku cerita apa yang aku rasain gitu Mbak, apa yang aku lihat di desaku itu apa, terutama nama ada desa namanya Desa Bangun Mbak. Itu di Jawa Timur jadi desa yang jadi tempat sampah buat sampah plastik impor itu yang terbesar. Jadi itu kayak setiap satu rumah warga itu di depannya tuh ada gunungan sampah plastik itu, dan itu bukan sampah dari kita dari negara-negara made in USA, made in gitu-gitu kan. Nah, terus akhirnya di Desa Bangun itu pekerjanya atau apa namanya penduduk desanya itu mereka milah-milah yang bisa didaur ulang sama yang nggak bisa didaur ulang. Oke, berarti yang masyarakat setempat ya? Iya, dia malah jadi pemilah gitu, sorter. Yang bisa didaur ulang dijual ke pabrik daur ulang plastik, yang dicuci pakai air sungai, kemudian limbahnya dibuang langsung ke sungai tanpa diolah. Yang nggak bisa daur ulang dibakar, jadi bahan bakar tahu. Dan itu asapnya bahaya banget kan Mbak. Abunya turun ke tanah, terus dimakan ayam, terus telurnya mengandung racun dioksin yang kita makan juga gitu. Berarti efeknya lebar ya, dari polusi, kemasanan, kesehatan, masyarakat juga bisa dampaknya juga lebar. Aku ceritain semua di suratnya. Habis itu tuntutannya itu aku minta mereka agar stop menyelundupkan, stop mengirim sampah plastik ke Indonesia, terus mendaur ulang sendiri sampah yang mereka hasilkan mereka hasilkan, dan ya tuh itu tuntutannya. Itu akan tulis ke Donald Trump, ya mirip-mirip sih isinya gitu-gitu. Kadang juga aku tambahin foto-fotonya, tumpukan sampah. Biar langsung ya. Setelah 2 bulan kayaknya dari Donald Trump itu dapat balasan, tapi yang balas bukan Donald Trump, kayak bawahannya gitu, staffnya. Nah itu ya aku seneng banget sih Mbak, bisa dijawab kan, maksudnya bisa ada keresahan yang bisa dijawab sama pemerintah. Sama pemerintah apalagi Amerika gitu. Kemudian tapi kesannya isinya itu mereka menyalahkan pemerintah Indonesia soalnya menerima sampahnya mereka. Gitu. Mereka yang ngirim gitu kan, kita nggak minta. Kalau sama pemerintah Indonesia sendiri, kamu sudah pernah untuk berusaha memberikan isu permasalahan ini juga belum? Kalau dari permasalahan itu udah ngirim surat ke Pak Jokowi 3 kali. Kemudian ada balasannya gimana? Belum ada balasan. Jadi kamu dapat balasannya dari Donald Trump dulu ya, bukan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi, mohon maaf. Semoga pesan dari Nina ini bisa dibalaskan ya. Oke, selain untuk mengirimkan pesan ya kepada banyak tokoh-tokoh atau public figure terkenal, kamu juga menjadi pembicara. Salah satunya itu di Plastic Health Summit. Itu boleh nggak kamu ceritain? Pernah nggak kamu ngerasa kayak gugup gitu atau nervous? Mungkin pembicara-pembicara yang lain sudah pada profesional misalnya, sudah lebih tua dari kamu. Kalau dari kamu gimana? Waktu di Plastic Health Summit kan di Belanda, itu diundang sama Plastic Soup Foundation, yang berangkat aku, mama sama papa. Tapi beda, mama sama papa ngomong berdua, aku sendiri gitu. Nah rasanya ya nervous banget, takut ngomong sendiri di banyak banget orang-orang Belanda gitu, orang asing gitu ya. Tapi ya emang pasti nervous ya Mbak, kayak ngelihat pembicaranya juga mereka peneliti mikroplastik di plasenta, di paru-paru, orang-orang keren lah, aktivis yang lebih tua juga. Emang nervous tapi juga akhirnya kayak lebih keseneng sih Mbak, bisa dapat pengalaman. Pokoknya bener-bener apa ya, bikin kayak energiku full lagi gitu Mbak, jadi full power. Soalnya ketemu orang-orang yang punya visi yang sama gitu, impian yang sama. Kalau di Plastic Health Summit itu sendiri, apa yang kamu sampaikan di dalam forum itu? Sampah impor. Mengenai sampah impor juga. Sampah impor. Oh ya, yang hasilnya tadi aku kayaknya belum jawab Mbak. Habis itu kan habis dari bikin surat ke Donald Trump, aku kirim surat juga ke Joe Biden. Wow, presiden yang baru.
Public figure sangat terkenal. Emang nggak ada balasan tahun 2021 itu kan. Tapi kan itu viral-viralnya bahas sampah impor kan. Iya, betul. Akhirnya sampah dari Amerika itu berkurang 50%. Oh, karena sesederhana mengirimkan surat ini, tapi Bukan cuma impactnya ya. Banyak banget. Tapi benar dong, salah satunya bisa dengan cara keresahan masyarakat, apalagi keresahan anak muda ini kan, itu bisa menjadi salah satu hal yang akhirnya sangat berpengaruh besar loh impactnya kalau gitu ya. Selain dari Plastic Health Summit, ada lagi nggak conference yang memorable kalau dari kamu sendiri? Menyampaikan tentang apa? Misalnya di negara mana? Habis dari Belanda ikut Plastic Health Summit, langsung berangkat ke COP26 di Scotland. Itu juga aku ketemu temennya Greta Thunberg. Nggak ketemu Greta Thunberg, soalnya dia udah pulang. Aku sampai dia udah pulang di kapal kan. Aku ketemu temennya Luisa Neubauer, orang Jerman. Itu dia juga keren banget. Kita cerita pengalaman kita satu sama lain, nyeritain Greta juga, ngobrol tentang Greta. Terus aku juga ketemu aktivis dari Kolombia. Waktu itu aku masih kecil, masih kelas 9, dia juga masih kecil, masih umur 13. Masih kelas 9 ya. Namanya Francisco, itu dia juga keren banget, benar-benar membara banget. Dan pokoknya rasanya itu kayak seneng gitu Mbak, soalnya kita tuh dikeliling orang-orang yang punya mimpi yang sama kayak kita gitu, tujuan yang sama. Dan sangat diapresiasi banget gitu loh, sangat dirangkul. Soalnya kan di Indonesia kan masih belum banyak orang-orang atau anak-anak muda yang aktivis ya, yang merasa lingkungan itu adalah salah satu hal yang penting loh untuk kita berikan bersama gitu. Selain dari Scotland itu sendiri nih, mengenai sampah impor plastik, ada lagi nggak sih isu yang pengen kamu angkat sebenarnya tapi belum banyak nih orang-orang yang ngerti atau awareness-nya masih kurang misalnya? Plastik kayaknya. Dari plastik sekali pakai. Di sini kita juga ada ya yang sudah dibahas sama Nina, salah satu organisasi dari orang tuanya Nina. Boleh nggak dijelasin ini mengenai Bumi Darurat Sampah Saset? Kenapa dari plastik bisa ke saset, itu boleh nggak dijelasin Nina? Soalnya saset kan juga salah satu jenisnya plastik. Iya. Emang dari awal pembuatan plastik kan pasti kan terbuat dari minyak bumi. Dan minyak bumi kan bukan energi yang terbarukan. Ya pasti akan habis suatu saat nanti, dan mungkin ya di masa depan besok, dimana aku dan generasi muda yang akan ngerasain kehabisan minyak bumi itu. Dan minyak buminya dibikin jadi plastik, itu kan waktu ngambil minyak buminya udah banyak ngeluarin greenhouse gases. Kemudian dicetak, dicampur sama racun-racun kayak buat bikin plastiknya berwarna, buat bikin plastiknya lentur, tahan api, tahan air, itu kan dikasih racun banyak banget. Menurut penelitian itu udah ada 13.000 racun atau bahan kimia aditif dalam plastik. Dan itu masih ada banyak lagi Mbak ternyata. Masih banyak yang belum kita ketahui, dan dampaknya buat kesehatan juga. Nah, kemudian emang dari awalnya kan dia udah bahaya gitu loh, udah banyak racun yang bisa membahayakan kesehatan kita. Kemudian kita pakai, kita buat minum, kita buat makan, kita pakai setiap hari. Dan plastik itu nggak akan terurai di lingkungan gitu kan. Ada orang yang bilang akan 1000 tahun terurai, 100 tahun, tapi dia nggak akan breakdown gitu loh Mbak. Bahasa Jawanya itu merotoli Mbak, kayak pecah. Jadi kecil-kecil. Namanya mikroplastik Mbak. Nah, mikroplastik itu sudah ditemukan di mana-mana. Ada yang di plasenta. Jadi bayi lahir itu dia udah terkontaminasi dengan mikroplastik. Karena makanan. Iya, dari makanan impan ibunya. Di udara kita udah ada mikroplastik, di dalam paru-paru kita, di otak kita bahkan. Itu sudah di darah kita itu sudah terkontaminasi dengan mikroplastik. Dan satunya dari saset ini juga semua jenis plastik ya, kayak botol plastik, styrofoam, sedotan, kresek, saset. Tapi saset ini emang paling susah, soalnya itu kan berlapis-lapis Mbak. Ada tintanya, ada plastiknya, ada aluminiumnya. Kalau mau didaur ulang dia harus dikupas satu-satu. Kan nggak mungkin. Soalnya susah gitu ya. Jadi nggak bisa didaur ulang gitu. Pada akhirnya dia akan terbuang ke alam gitu aja gitu. Dan akan melepas mikroplastik, membunuh banyak biota. Biota. Jadi ya yang bisa kita lakuin kan udah banyak banget, ada refill store, bulk store, kayak toko curah gitu Mbak. Kan di Jakarta banyak kan? Iya, banyak sekarang untuk refill gitu ya. Jadi kita bawa wadah terus diisi gitu kan. Aku sendiri ngerasa sebenarnya awareness atau pengetahuan masyarakat tuh masih sebatas dari sedotan aja. Misalnya kalau kita sekarang minum di mana-mana udah nggak sediain sedotan lagi. Tapi pengetahuan nih atau keingintahuan masyarakat tuh soal saset kayaknya masih minim banget ya. Masih banyak orang-orang yang mungkin kalau misalnya berpergian
ya udahlah pakai sunset aja, padahal dampak lingkungannya tuh justru besar dari situ ya. Jadi kalau misalnya nih kita mau berpergian tuh lebih baik kita akan pakai yang kecil, travel size, bawa sendiri, repot sendiri, betul gitu ya. Dan sunset itu kan cuma ada di negara-negara berkembang. Iya. Waktu ke Kanada, waktu ke Belanda Nggak ada ya? nggak ada sunset. Oke. Soalnya emang dia tahu sunset ini ngerepotin banget, nggak bisa diapa-apain. Isu lingkungannya juga jadi besar ya. Jadi produsennya ini cuma ngasih sachet ke negara kita aja, ke negara berkembang yang belum tahu. Oke, kalau dari kamu sendiri nih ada nggak yang udah kamu lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah mengenai saset ini? Misalnya ada pemberantasan apa lagi atau kamu ngapain lagi dari situ? Kita ngelakuin river clean up, beach clean up, tapi bukan habis itu dibuang gitu aja. Setelah itu habis kita ambilin sampahnya itu kita hitung Oke. produk-produk sampah-sampah yang ada mereknya. Oh ya, jadi dari situ baru nanti kita komunikasikan dengan yang brand tersebut Kemudian gitu ya. kita itu yang top poluternya, yang sampahnya paling banyak tercecer di sungai, di pantai itu siapa? Kita hitung, kemudian kita minta kayak protes gitu, tanggung jawabnya mereka atas sampah yang mereka cemari gitu. Oke, itu dia kawan baik, mengingat Nina ini masih muda sekali, umurnya tadi masih 17 tahun ya. Tapi apa yang dilakukan ini dampaknya itu besar banget, bukan hanya ke masyarakat tapi juga mengkomunikasikan ke brand misalnya, kemudian juga ke pemerintah dan lainnya. Sebenarnya Nina, dari banyaknya yang udah kamu lakukan ini tantangannya itu apa sih? Pernah nggak kamu misalnya dibully sama orang, kamu misalnya ngapa-ngapain, atau kayak direndahkan sama orang atas hal yang kamu lakukan? Boleh nggak di-share ke kawan baik semuanya? Kalau dibully kayaknya nggak pernah sih Mbak. Kalau di sekolah teman-temanku itu ya tambah ikut senang juga kan, Di support ya. di support. Tapi ya emang gitu, soalnya kita kan merubah mindset orang, merubah lifestyle orang kan, orang yang sukanya pakai plastik sekali pakai, itu kan nggak bisa tiba-tiba kita langsung aja stop nggak pakai plastik sama sekali kan, emang nggak bisa. Jadi apalagi kan teman-temanku di SMP, di SMA juga itu mereka banyak banget sering banget masih suka pakai plastik sekali pakai. Jadi emang kayaknya tantangannya itu sih, mereka masih belum bisa mau berubah, belum bisa mau mengurangi. Tapi emang aku selalu berusaha ngasih tahu, tapi kayaknya yang lebih efektif itu kan kita harus jadi contoh. Iya. Harus jadi role model. Jadi emang di mana-mana aku bawa tumbler, Jadi kalau beli jajan ya. bawa rantang, bawa tote bag. Ini juga mereka udah mulai niru. Di sekolah bawa tumbler, bawa tote bag kalau mau ke Indomaret gitu. Kalau dari guru-guru sendiri dukungannya sama kamu gimana? Sangat didukung ya? Gak apa-apa bolos. Gitu loh, Pak. Gak apa-apa bolos. Ikut ke Kanada sana. Terutama karena kamu juga membanggakan nama sekolah ya akhirnya ya, karena berpergiannya juga konferensi-konferensi internasional, semuanya itu dia yang akhirnya membanggakan karena prestasinya yang juga sangat luar biasa. Oke, sekarang kita mau bahas dari sekolah nih. Kalau di sekolah tuh kamu suka belajarnya apa sih? Dan misalnya yang paling gak suka apa atau favoritnya, dan yang tidak favoritnya apa? Aduh, jangan doa nanti gurunya. Yang paling favorit deh kalau gitu. Banyak sih sebenarnya, tapi kayaknya yang paling suka sejarah sama bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia, karena dari sejarah itu kamu bisa tahu banyak juga ya mengenai lingkungan. Emang aku suka sejarah Indonesia. Oke. Mengingat kamu bentar lagi juga masuk kuliah, kira-kira nanti jurusannya mau ngambil apa misalnya? HI. Mengambil HI, hubungan internasional, karena biar nanti juga sejalan ya sama aktivitas yang akan kamu lakukan di hubungan internasional ini. Oke. Kalau dari segi yang kamu lakuin, misalnya pas kamu lagi free time, itu biasanya kamu ngapain sih? Sering nggak misalnya mungkin kamu K-popers kah, benar nggak sih? Atau misalkan main TikTok misalnya, kalau kamu gimana? Saya K-popers, saya suka dengerin lagu K-pop. Nonton konser gitu berarti pernah nggak? Enggak. Jadi hanya sekedar suka aja. Cuma dengerin lagunya aja. Kalau konser nggak berani. Ya, terus kalau waktu luang ya, kan saya juga di SMA Muhammadiyah Gresik itu kan asrama. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu sama teman-teman. Kadang kita juga bareng-bareng lihat live TikTok, cek kodam gitu-gitu. Cek kodam. Tapi juga kadang-kadang kayak waktu kita makan bareng kan banyak banget kan waktu kita kumpul terus ngobrol. Itu kesempatan aku buat edukasiin mereka juga plastik, pentingnya lingkungan gitu. Oke, berarti sangat menginspirasi, bahkan di lingkungan teman-teman juga menjadi contoh yang baik ya. Kalau di lingkungan keluarga biasanya kamu sama orang tua kamu menghabiskan waktu luangnya ngapain? Apalagi kan juga dari orang tua sama ya, sibukannya sama kamu menjadi aktivis juga. Itu pernah nggak akhirnya diskusi bareng sama orang tua atau gimana? Iya, pasti.
pasti kita diskusi. Tapi emang yang paling yang paling suka kayak ngajak keluar, kayak foto pabrik yang lagi buang limbah ke sungai itu selalu papa yang ini keluar kita foto kan. Kita penelitian, ambil sampel mikroplastik di udara, ambil sampel air sungai itu ya. Dan itu aku suka banget sih, Mbak. Ada nggak pengalaman yang paling kamu ingat misalnya saat menjadi aktivis bareng orang tua? Misalnya pernah ngambil sampah tapi sampahnya gimana? Atau pernah ngambil di sungai kemudian sungainya nyeremin misalnya? Pernah nggak ada pengalaman-pengalaman yang menurut kamu unik, menarik? Kalau ngambil sampah kayaknya yang memorable gitu, Mbak ya. Kayaknya nemuin odol dari 1990. Wah, dan itu masih bagus. Tapi tidaknya terurai gitu benar-benar masih sempurna bentuknya. Tapi yang paling aku ingat kayaknya dulu waktu aku masih kecil aku udah ikut demo. Masih kecil, umur berapa itu berarti? Nggak tahu ya, kayaknya TK. Oke, berarti itu diajak sama orang tua. Iya, berarti. Oke. Sering banget kayak ngajakin demo. Waktu itu apa yang kamu rasain tuh? Masih kecil ikutan demo, harusnya bisa main-main. Atau harusnya kamu misalnya masih gambar atau apa, tapi kenapa tiba-tiba jadi demo atau gimana tuh? Tapi plakat yang aku bawa itu hasil dari aku gambar, Mbak. Oh, berarti emang ada dari diri kamu sendiri ya, berarti ya asal mulanya. Tapi ya pasti ya seru banget. Tapi menegangkan waktu ada polisi datang gitu. Tapi ya seru banget. Oke, berarti kamu termasuk menjadi aktivis demo lagi ya, tapi yang termuda ya. Kalau nanti kamu juga ke depannya akan ngajak teman-teman kamu demo-demo juga nggak kira-kira? Iya, mereka kayaknya pasti bakal suka sih. Suka juga, oke. Selanjutnya kita mau bahas juga nih teman-teman. Dari usulan kantin bebas sampah plastik. Jadi dari lingkungan sekolah itu ternyata salah satu yang menyumbang sampah terbesar itu katanya dari kantin. Kalau dari kamu, kenapa sih kamu menyusung program ini dan apa harapan kamu untuk program ini tuh bagaimana? Silakan. Aku udah bikin petisi yaitu tadi sachet free kantin, sekolah bebas plastik. Itu kita udah ngumpulin 22.000, tapi targetnya 25.000 mau nanti kita kirimin ke Kemendikbud. Sebenarnya udah banyak banget kan Mbak contoh-contoh sekolah kayak ya SD, SMP, SMA yang mereka udah adiwiyata, yang kantinnya udah nggak jual ciki-cikian, nggak jual sachet-sachet gitu kan, tapi jadi kayak jajan tradisional, buah-buahan yang sehat-sehat gitu. Itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman ya emang kita harus edukasi ini ke sekolahnya kan, pelan-pelan banget di sekolahku juga. Ini kita masih berusaha gitu Mbak, berusaha bikin kantin yang free sachet. Soalnya penting banget, soalnya di sekolah itu kita kan harus anak-anak kecil kan itu lebih gampang buat diedukasinya, apalagi di SD. Itu yang seharusnya bisa kita dorong. Kita bisa kasih edukasi ke mereka tentang bahaya plastik sejak dini. Akhirnya pas dia besar udah kayak kebiasaan gitu loh, emang tahu bahayanya atau tahu pentingnya harus mengurangi plastik sekali pakai. Kemudian kalau bisa ya dia ambil informasinya, kemudian dia sebarkan ke keluarganya atau ke teman-temannya di rumah gitu. Kalau di sekolah itu kan juga ada yang namanya bank sampah ya, dan udah banyak banget sekolah terutama di Jakarta, Jabodetabek yang juga sudah mengimplementasikan program ini. Kalau dari bank sampah menurut kamu tuh sebenarnya efektif gak sih dari pengelolaannya dan lainnya, atau kan misalnya masih ada yang kurang atau minim dari situ? Menurut saya bank sampah itu ya merupakan solusi juga kan Mbak ya. Soalnya kan kayak ngumpulin sampah botol, kemudian yang kardus sendiri. Tapi orang-orang itu mikirnya harus ngumpulin banyak sampah botol, berarti aku harus beli banyak botol gitu. Kan soalnya bukan gitu Mbak. Seharusnya kita ambil maksudnya kayak sampah yang botol yang udah jadi sampah itu kita ambil, kemudian baru kita kumpulin ke bank sampah, bukan yang kita beli sampah baru lagi gitu. Benar. Tapi ya masih merupakan solusi juga lah. Merupakan solusi tapi masih bisa dimaksimalkan lagi ya implementasinya. Oke, kalau mengenai dari lingkungan edukasi lagi, dari lingkungan sekolah mengenai green school. Kalau dari kamu, green school itu menjadi salah satu hal yang bisa jadi solusi juga nggak? Atau sebenarnya masih kurang efektif nih untuk diimplementasikan terutama di Jakarta? Kalau green school kan mungkin banyak orang nangkepnya tuh sekolah yang banyak pohonnya, banyak hijau semua gitu. Padahal nggak apa gimana? Lebih efektif itu sih kantin Mbak. Kantinnya itu dari sekolahnya udah nggak pakai plastik kali pakai, waktu kapan jajannya tuh udah pakai yang tradisional kayak buah-buahan atau lemper gitu. Minumnya pakai ceret, pakai ini kan bisa di teko. Nah
Memang kayaknya harus dari gurunya juga yang harus kita edukasi, Mbak. Jadi bukan green school itu bukan sekolahnya yang hijau, tapi dalamnya itu udah mengurangi plastik sekali pakai. Jadi bukan semuanya dicat warna hijau, bukan ya, beda ya. Oke, jadi itulah teman-teman, ada banyak banget implementasi yang bisa kita lakukan, terutama di sekolah ya, dari mulai tadi bank sampah, kemudian green school, itu ada banyak lagi. Kalau dari kamu nih sebenarnya apa sih yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman, terutama yang masih seumuran sama kamu nih, anak muda, biar anak muda itu sekarang lebih peduli soal isu lingkungan, terutama dari sampah plastik, sampah saset. Ada nggak sih yang misalnya mau kamu sampaikan ke teman-teman, terutama kawan baik yang lagi nonton? Iya, kawan baik. Bapak saya bilang dari filosofer, dalam filosofi namanya Martin Heidegger. Yes. Itu ada 2 jenis manusia. Yang pertama itu ada Dasman. Dasman itu orang yang ada dalam kerumunan. Orang yang ikut kayak FOMO gitu loh. Orang yang ikut, kalau sini viral dia ikut ke sana viral dia ikut ke sana gitu. Dan juga ada yang Dasein. Dasein itu orang yang kayak being there gitu. Orang yang otentik, orang yang punya caranya sendiri untuk bersinar gitu. Dan dia nggak peduli kerumunan. Dia bikin dia bikin kerumunan lain gitu, dirinya sendirilah gitu. Dan Bapak selalu bilang kita harus jadi Dasein. Kita harus jadi diri kita sendiri. Kita harus nggak usah mengikuti arus gitu loh, Mbak. Kita bisa melawan arus gitu. Soalnya dan kebanyakan yang aku lihat teman-teman apalagi Gen Z itu kan mereka kebanyakan Dasman gitu loh, Mbak. Sebenarnya dia selalu kemana-mana ikut. Kalau ini lagi trending viral ikut gitu kan. Ikut kerumunan, ikut arus. Tapi ya itu tadi, kita harus bisa mengenali diri kita sendiri gitu, Mbak. Apa yang kita suka, apa yang kita mau. Menurut aku Gen Z, kita bisa melakukan 4C langkah yang udah aku buat. Yaitu yang pertama literasi. Literasi itu kita baca-baca, kita ambil pengetahuan tentang lingkungan di sekitar kita, masalah apa yang terjadi di dekat rumah kita, di kampung kita gitu ya kan. Kemudian inisiasi. Inisiasi ini setelah kita misalnya misalnya di rumah kita nggak ada TPS gitu, itu literasinya kan kita baca-baca, padahal kan seharusnya ada TPS-nya, ada sistem pengumpulan sampahnya. Inisiasi ini yang muncul dari diri kita sendiri gitu loh, Mbak. Seharusnya kan ya emang muncul dari diri kita sendiri dan bisa menggerakkan kita melakukan aksi. Soalnya kita udah tahu kalau ini tuh nggak benar masalahnya. Kemudian partisipasi. Partisipasi ini bisa diartikan juga sebagai aksi sih, Mbak. Aksinya apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontribusikan untuk menangani masalahnya gitu kan, menangani masalahnya yang di rumah kita. Baru yang terakhir kolaborasi. Oke, jadi dia ya. Dari literasi sampai kolaborasi, 4 langkah penting yang dari Nina bisa teman dan kawan baik untuk coba dan lakukan. Oke, Nina, aku mau nanya juga di sini dari komunitas. Di sini kan kamu juga punya komunitas ya. Untuk komunitas yang sendiri tuh namanya apa? Tujuannya apa? Udah bergeraknya kalau boleh tahu dari berapa lama sih? River Warrior, namanya River Warrior, Mbak. River Warrior ya, atau kayak prajurit sungai gitu yang melindungi sungai. Itu tujuan kita ya untuk membebaskan sungai dari pencemaran plastik, terutama sungai berantas. Sungai yang itu dari 2019. Oke, berarti udah 5 tahunan ya. Itu kita ya kegiatannya menyusuri sungai, kayak naik perahu gitu kan ke sungai-sungai. Kita hitung berapa banyak timbunan-timbunan sampah di pinggir sungai, kita hitung berapa banyak popok yang mengalir. Berarti kamu selalu ikut langsung ke lapangan ya, dari komunitas itu? Harus turun, atau kita ya itu tadi sih beach river cleanup, kemudian kita brand audit produk-produknya kan, merek-mereknya, kemudian tapi yang paling penting kita laporin ke pemerintah. Dan yang tadi yang hitungan-hitungannya tadi loh, Mbak, yang timbunan-timbunan sampah itu dulu waktu 2022 kayaknya, pokoknya waktu COVID lah. Itu akhirnya aku kumpulin ke Bu Risma, dulu masih jadi wali kota Surabaya kan, untuk minta agar warganya nggak buang sampah ke sungai dan menyediakan TPS di seluruh desa di Surabaya dan bersihin sampah-sampah yang ada di bantaran sungai. Tapi yang paling penting yang kita gerakin itu mengedukasi youth juga, Mbak, mengedukasi anak muda lain tentang betapa pentingnya sungai untuk kehidupan kita, betapa bahayanya plastik sekali pakai, dan terus mengkampanyekan untuk mengurangi plastik sekali pakai. Kalau dari komunitas itu sendiri, River Warrior itu nanti campaign terdekatnya apa, atau yang nanti akan kamu laksanakan dalam waktu dekat ini itu apa? Kayaknya
ini kan yang aku gerakin di sekolah gitu loh, Mbak. Masih deket gitu. Iya, kita lingkungan paling dekat dulu ya, yang paling kecil. Iya. Kita mau mengedukasi ke penjual-penjual tentang peraturan pemerintah yang melarang kresek. Kan masih banyak banget kayak masih yang kaki lima itu loh, Mbak, yang di pinggir jalan, pedagang itu yang mereka masih kresek ke penjualnya. Mau kita edukasi dan kita kasihin tote bag gitu. Oke, jadi dari situ dulu dimulai dari yang paling kecil tuh dia teman-teman. Edukasi teman-teman. Iya, kalau kita tuh mau punya dampak ya, sebenarnya nggak harus selalu besar. Kita mulai dari yang paling dekat. Walaupun demo juga jadi salah satunya ya. Kita harus mulai dari yang paling dekat, lingkungan yang paling kecil, lingkungan yang bisa memang kita edukasi secara langsung. Karena edukasi seperti kata Nina tadi itu termasuk hal yang paling penting, terutama dalam lingkungan dan juga generasi muda atau milenial dan Gen Z kayak sekarang. Oke Nina, untuk kedepannya juga nih, ada nggak sih yang kamu harapin, terutama untuk teman-teman di lingkungan sekolah, mungkin yang masih SMA juga, apa yang kamu harapin biar mereka itu juga makin mengerti, terutama dari isu kesehatan mengenai sampah-sampah lingkungan ini ya, atau dari isu iklim itu sendiri. Dari kamu harapannya apa? Aku harapin dari anak-anak muda ya, pastinya agar kita bisa mau berubah, kita bisa keluar dari zona nyaman kita yang biasanya suka pakai plastik, yang biasanya suka pakai itu tadi kan botol, sachet dan lain-lain. Kita harus bisa berubah, kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita, berani transisi gitu kan dari ke barang-barang yang reusable dan refillable, sustainable gitu. Soalnya kalau nggak kita siapa lagi gitu kan, apalagi anak muda adalah pewaris bumi ini, Mbak. Ya kan, kalau kita terus ngebiarin lingkungannya dicemari terus, kita keep silent terus, pasti akan ada dampak yang besar. Dan dampaknya itu akan terjadi di masa depan, di mana kita yang akan ngerasain dampaknya itu tadi, kita yang akan tinggal di sini nanti gitu. Jadi kita harus mau bergerak, mau bersuara atas hak kita, jangan sampai kita biarin generasi saat ini merampas hak kita sebagai anak muda. Soalnya setiap anak memiliki hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih, tinggal di sungai yang bersih, nggak ada sampah plastiknya, bisa main di sungai yang bersih, di pantai yang sehat. Iya. Jadi emang kita yang harus bersuara demi masa depan kita sendiri. Oke, menangani permasalahan kayak gini nih ya Nina ya. Seperti tadi kamu bilang kan kita perlu banyak suara. Penting nggak sih sebenarnya untuk kita tuh bisa melibatkan pemerintah dalam hal ini, misalnya kolaborasi sama pemerintah. Dengar-dengar kemarin kamu juga sempat podcast sama Cak Imin ya. Nah itu tuh dari isu yang sama nggak sih atau? Iya itu masih bahas tentang proses kali pakai, bahas tentang zero waste, tentang zero waste lifestyle ya, bahas itu semua. Dan emang penting banget. Kadang kalau kita cuma ngajak masyarakatnya aja, kan kebanyakan pemerintah atau orang-orang itu menyalahkan masyarakat, kenapa kok buang sampahnya ke sungai, mencemari lingkungan gitu. Soalnya mau buang kemana lagi kalau nggak ada TPS-nya gitu. Memang seharusnya pemerintah harus turun langsung ke lapangan gitu. Dan pemerintah kita udah bikin banyak banget peraturan kayak pengurangan plastik, sungai harus bersih dari sampah. Tapi mereka seringkali nggak pernah menegakkan itu. Jadi peraturannya cuma ada tapi nggak pernah diimplementasikan, nggak pernah disosialisasikan ke orang-orang juga. Jadi menurutku pemerintah emang harus banget memprioritaskan masalah lingkungan. Iya, ibarat kayak sungai ya, hulu hilir, tapi kita kalau dari pemerintah juga bisa ya. Dari pemerintah sampai ke masyarakat lebih kuat. Kalau misalnya nih banyak orang yang bilang, ini tuh kalau sampah sebenarnya salah siapa? Kamu setuju nggak kalau misalnya ada banyak sampah akhirnya main salah-salahan? Enggak setuju. Ya emang seharusnya kan seringkali kita nyari solusinya tuh di akhir gitu. Seharusnya kan kita dari awalnya gitu, kita harus close the tap. Kita batasi produksi plastik biar nggak banyak sampah gitu. Kita redesign produksinya, meredesign packaging plastik jadi yang lebih reusable, refillable, yang lebih mungkin tradisional gitu, yang bisa dikompos. Jadi emang kita harus kolaborasi tuh sih. Emang penting dari 3 orang ini, masyarakat, pemerintah sama produsen emang harus kerjasama buat nyelesain masalah lingkungan. Oke, menuntaskan masalah dari hulu sampai hilir, dari pemerintah sampai ke masyarakatnya. Oke, itu dia kawan baik, kita udah banyak berbincang-bincang nih mengenai isu permasalahan plastik yang mungkin belum banyak kawan baik ataupun masyarakat yang mengerti, terutama ketika kita bahas soal saset nih, seperti ada yang di sebelah kanannya Nina. Oke, Nina, kalau teman-teman mau tahu lebih banyak soal Nina ataupun dari tadi kalau misalnya mau ikut River Warrior ya, itu kalau boleh tahu cara ikutannya gimana, dan kalau mau tahu lebih kepo-kepo nih soal Nina, itu bisa nonton Nina atau follow Nina di mana aja? Di Instagram. Di Instagram namanya AESHNINA, AES Nina. Bisa di DM atau ada nomor di situ, bisa di chat aja. Kalau mau join River Warrior ya teman-teman bisa DM.
Oke, jadi join referral bisa apa aja ya? Bisa ikutan gratis kan pasti ya? Gratis teman-teman. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih banyak, terutama mau membantu untuk membersihkan sungai misalnya ya, bisa banget langsung DM ke River Warrior karena semuanya gratis dan kita sebagai anak muda bisa bantu nih sesama menyelesaikan permasalahan dengan cara membersihkan lingkungan menjadi lingkungan yang lebih baik dan lebih sehat. Oke, itu dia. Terima kasih banyak Nina atas waktunya hari ini. Semoga kamu sukses terus. Terima kasih juga sudah diundang. Terima kasih banyak juga. Berarti nanti sebentar lagi kamu akan kuliah ya. Jadi kita akan juga untuk sukses kuliahnya dan karir ke depannya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Jadi jangan lupa untuk bisa follow nantinya dan selalu support Nina. Oke, untuk kawan baik jangan lupa juga untuk selalu donasikan donasi terbaik kamu. Nanti kamu bisa langsung aja ikutin caranya yang sudah ada di layar. Dan kita akan tunggu kamu di episode berikutnya masih bersama podcast Gelombang Suara DMC Dompet Duafa. Terima kasih, see you.